Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua tercinta yang senantiasa saya dan jamaah kita semua pintakan kepada Allah aliran barokahnya. Yang mulia Abah Kiai Haji Junedi Al-Baghdadi, kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar Ponpes Al-Baghdadi, seluruh santri wasantriat dan seluruh imam-imam manakib jamiah manakib dimanapun berada senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala apa yang diprogramkan dicita-citakan beliau senantiasa Allah lancarkan dan Allah sukseskan. Barokahnya senantiasa Allah ciprati kepada saya dan jamaah semuanya. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama para alim ulama, para asatid, para asatijah, para guru, para orang tua yang walaupun namanya tidak saya sebut satu persatu tidak mengurangi kecintaan saya. Semoga ulama-ulamanya Allah yang berjuang di jalan Allah senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, senantiasa Allah sukseskan segala program-program cita-citanya. Dan juga yang saya hormati seluruh aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mobil khusus aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya, Kampung Kali Asin, Kecamatan Pakis Jaya ini. Di sini ada Bapak RK Soma, Bapak RT Caca. Kita doakan semoga seluruh aparatur pemerintahan desa Telaga Jaya yang kita banggakan senantiasa berada di dalam barokah kesehatan, panjang umur, dan desa ini beserta seluruh masyarakatnya senantiasa berada di dalam lindungannya Allah. Rahmat dan barokah senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita semua. Rahmat adalah kasih sayang, barokah adalah kebaikan dari Allah. Kalaulah masyarakat di sini sebagai seorang petani, semoga hasil taninya dan pertaniannya tambah berkah dan diselamatkan oleh Allah. Kalaulah sebagai seorang pedagang, perdagangannya tambah barokah. Yang nganggur-nganggur, yang mencari pekerjaan digampangkan, dimudahkan oleh Allah. Dan anak cucu keturunan kita semuanya sama-sama diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah, salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin dan ridhonya alhamdulillah, kurang lebih kita semua istiqomah di sini sudah hampir 7 bulan. Betul ya? 7 bulan jalan. Semoga oleh Allah istiqomah kita ini tidak akan Allah adakan kecuali mendatangkan tambah barokah bagi kita semuanya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Kita semuanya patut bersyukur kepada Allah masih diberikan kekuatan di dalam istiqomah.
Sementara katanya Nabi, al-istiqomati khairum min alfi karomah, istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Kalau kita senang ziarah ke tempat karomah, ke tempat keramat, ke makam para aulia Allah, dan tempat ini, tempat istiqomah itu lebih baik dari 1000 kekeramatan. Bukan untuk diniatkan mendatangi saya, tetapi bersama saya, yuk kita istiqomah. Memperbanyak zikir, eling kepada Allah. Kendaraannya lewat manakib Syekh Abdul Qadir. Ada yang kendaraannya lewat tahlilan, ada yang ratiban, baik ratib al-hadad maupun ratib al-atos. Ada yang sholawatan, ada yang al-hikmah. Semua itu adalah sifatnya kendaraan untuk kepada Allah. Karena yang kita sama-sama tuju adalah biiznillah waridallah, izin dan ridho dari Allah. Orang masuk surga tanpa rahmat dari Allah, tanpa syafaat dari Rasulullah, nggak akan masuk surga. Orang dikabulkan doanya tanpa ridho dari Allah pun, sekalipun dia sudah tirakat mati geni, suruh tempat keramat diputerin, kalau belum dapat ridho Allah pun doanya belum dikabulkan. Betul? Tetapi di tempat ini saya ajak, yuk kita sama-sama luangkan waktu kita, hatta seminggu sekali, hatta sebulan sekali, kita istiqomah di tempat ini. Berzikir, mengagungkan asma Allah, bersolawat kepada baginda Rasul, bertawasul kepada Rasulullah, keluarga, para sahabat dan wali-walinya Allah. Kepada rajanya wali, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, kita berwasilah nyantol doanya rajanya wali, untuk dicantolkan dengan syafaatnya Rasul, untuk sampai kepada keridhaan dari Allah. Sebab kita semua manusia di dunia penuh dengan ujian, tantangan, rintangan. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah dengan kuasa Allah. Sesuatu harapan yang terasa sulit dengan kuasa Allah mudah. Bagaikan Allah membuat pengajian istiqomah kita ini. Bagi orang lain mungkin bikin pengajian mingguan begini sulit apa tidak? Sulit, betul. Apalagi sampai malam, apalagi ada yang dari Bekasi sampai ke sini, sulit. Kalau bukan geraknya Allah. Karena di situ butuh rahmat dari Allah, butuh kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang, kecintaan Allah. Maka dengan istiqomah seperti ini tidak perlu kita menanyakan kapan saya barokah. Barokah malam ini sudah kita dapat. Betul? Mana barokah itu? Kebaikan dari Allah lewat taufik serta hidayah, lewat kekuatan di dalam istiqomah yang masih dianugerahkan kepada kita semuanya. Ini barokah. Saya datang ke majelis zikir ingin kaya, hutang saya ingin lunas, masalah rumah tangga saya biar diangkat, penyakit saya ingin langsung disembuhkan, anak saya yang ingin ketemu jodoh biar langsung ketemu jodoh, bila perlu subuh ketemu jodoh. Betul? Saya ingin punya keturunan, bila perlu malam ini juga ingin dikabul oleh Allah, pelendung langsung punya anak, tahu-tahu udah 9 bulan perutnya. Kan tidak mungkin. Kalau Allah menciptakan langit bumi dan isinya ini ada proses. Jabang bayi yang lahir ke alam dunia butuh proses. Kita sendiri lahir ke alam dunia butuh proses. Allah pun kuasa memproses doa-doa kita. Betul? Betul? Bukan tidak diterima doa kita. Malam ini berdoa, malam ini diterima. Hanya dikabulkan butuh proses. Betul? Kita nanam kembang tahu-tahu jadi apa dari bibit. Lihat tanaman padi yang baru saat ini para petani tandur. Betul? Dari masa tandur sampai panen tiba butuh proses apa enggak? Butuh proses.
Laki sama bini bikin anak dari mulai tandur sampai panen, anaknya banyak, butuh proses apa enggak? Butuh. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Lah, kenapa harus kita banyak nanya sama Allah? Mana jikiran? Kok gua belum dikabul-kabul? Lah, lu emang hidup taunya gede. Pasti mengikuti proses dari orok, telanjang, ngebrojol kalam dunia. Baju aja dipakein, betul? Baju aja dipakein, keselamatan dijamin orang tua, betul? Sampai kita besar disekolahin, sampai kita rumah tangga kawin dikawinin, dimodalin, ditanggepin, odong-odong, topeng guanjet, jaipongan, dangdut, ada yang nanggep jaka suara, betul? Semua butuh proses. Maka innallaha ma'as-sabirin, orang yang beruntung itu orang yang sabar. Benar apa enggak? Sabar tapi bukan berarti diam. Sabarnya sambil bergerak, karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu melakukan sebuah perubahan pada dirinya. Betul? Perubahan yang paling pertama yang kita lakukan saat ini, perubahan iman dan keyakinan. Yang tadinya jamaah menganggap zikir ngantuk, betul? Awalnya seperti tidak biasa, tetapi ketika mencoba, ibaratkan orang nyandu rokok, tahu rokok? Tahu rokok? Orang pertama belajar ngerokok kan dikasih gratisan dulu sama temen. Bener apa enggak? Ketika sudah nyandu, berapapun dibeli tuh rokok. Bener apa enggak? Sama dengan kepada Allah. Kalau ingin nyandu cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya Allah di dalam kehidupan kita, ingin nyantol dengan Allah, maka segeralah melakukan perubahan iman, perubahan keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan. Mulai kapan, Kiai? Mulai saat ini, mumpung masih sehat. Betul? Mumpung masih sehat. Jangan dianggap remeh soal mati. Jangan dianggap remeh soal surga dan neraka. Jangan dianggap remeh tentang hari perhitungan. Jangan dianggap remeh tentang hari perbangkitan. Andai mata kita bukan mata pedak, tahu bagaimana mereka yang di alam kubur sana kejadiannya, tentunya saat ini juga langsung kita bangun dan bangkit, ambil air wudhu, ibadah kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan begini, gua hidup enjoy aja, sehat-sehat aja, selamat aja, zikir enggak, sholat enggak, zakat enggak, puasa kagak pun selamat aja. Jangan dianggap remeh ketika kamu ditimpa musibah. Di situ batin kamu akan menjerit, ya Allah. Allah nggak mau dengar lagi jeritan kamu. Betul? Sekarang kita sudah pada tobat, susah nggak ingin dikabul. Itu yang sudah berangkat tobat, apalagi cuek-cuek bebek saja. Betul? Kita yang sudah mulai berjalan meraih cintanya Allah saja susah ingin sampai kepada pengabulan Allah. Harus antri, betul? Ngantri menunggu pengabulan, kadang si fulan dikabul, ini belum, ini dikabul, ini belum. Sabar, yang penting terus warawiri bolak-balik kepada Allah, menyampaikan doa kita kepada Allah. Ketika malam ini saya ajak jamaah zikir Fatihah 100 kali orang 10.000. Kalau di rumah kuat apa enggak? Kalau wiridan Fatihahnya 11 kali orang 10, 111. Kalau di rumah seminggu sekali sanggup ora juga. Kulhu 111 seminggu sekali berat enggak kalau sendiri? Sholawatan berat apa enggak? Berat. Orang yang diingetin, aduh sawah gua lagi banyak tikus nih, mending dia yang punya sawah kulinya lagi.
Ya kalau bos kita ada rezekinya, ada derajatnya, kenapa kita harus merasa terbebani dengan dunia majikan kita? Masing-masing orang itu ada rezekinya. Masing-masing orang itu ada derajatnya. Betul lah betul? Betul lah betul? Sama. Diajak zikir. Takut dimanfaatin kiai suruh sodako. Takut besok gua kerja ngantuk. Padahal besok pun dia kerja ngantuk-ngantuk juga. Semalaman mikirin besok bininya setoran emok belum ada duitnya. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Lah mendingan dibawa sambil zikir. Ibadahnya dapat, pahalanya dapat, betul? Urusan utang gimana besok-besok juga. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Ya bukan ada yang tersinggung, emang udah umum. Bener apa enggak? Soal utang mah abah juga punya utang. Bener apa enggak? Makanya abah ngajak sama jamaah, yuk orang Telaga Jaya makan, gak usah mikirin makan. Tiap malam Kamis saya masak, entah apapun yang saya masak. Betul? Kopi saya siapin, kopi tinggal ngopi, gak usah mikirin kopi. Gak punya duit, saya gak minta duit. Mintanya yakinnya, imannya tancepin, duduk di masjid zikir, pasti pulang membawa barokah. Kurang bagaimana? Bener apa enggak? Nih duit saweran semalam tuh di Bapak Mangkat tuh, dapat setengah galon tuh. Begitu mau saya ambil di tas, Masya Allah ini duit 2000-an melulu. Saya kagak tega, jangan-jangan ini dapat kulinan tuh. Saya masukin lah. Tadi siang ada panitia acara datang ke sini ngasih DP 1 juta, saya tambahin tuh 500.000. Demi siapa? Demi kita bersama nih lapangan ini. Besok kalau saya cor, orang yang panen bisa jemur padi di sini. Manfaat apa enggak? Manfaat apa enggak? Manfaat. Nih pohon asem yang dari dulu dilulukan katanya ada kuntilanak. Mana saya ingin lihat, mana kuntilanaknya? Yang ada itu kadang anak perawan kita maghrib masih cekikikan di pinggir jalan. Bener apa enggak? Kadang bini kita ngomelin laki, ajan dur maghrib juga masih ngomelin laki. Ada yang begitu? Nah, itu. Bener apa enggak? Ngapain ditakutin kuntilanak? Orang kuntilanak udah jelas-jelas tuh mah kelihatan. Masjid mah ajan, musola mah ajan lah. Bini maghrib ngomelin laki. Alhamdulillah. Ingat, sadar kita bahwa kita sedang kesurupan. Benar enggak? Kalau kita berpikir dengan kesadaran, setidaknya kita hargai bagaimana sang mentari begitu setianya menggantikan antara siang dan malam. Kenapa kita umat hamba Allah yang diciptakan dari satu tetes air yang hina tidak bisa menciptakan ciptaannya? Betul? Hargai kita Tuhan ciptaannya. Benar apa enggak? Minimal kagak sholat atau ngampi-ngampi. Benar apa enggak? Lah ini maghrib masih coblak ke yang poinnya hutang. Benar. Alhamdulillah. Orang ngambil air wudhu, sholat maghrib, betul. Wirid dapat Fatihah 100 mah biar hutang lunas. Perkara lunas atau kagak urusan Allah. Allah yang ngasih jalannya. Yang penting sudah minta selesai. Makanya kalau ngaji kan sedikit-sedikit dapat pelajaran, dapat didikan, dapat bimbingan. Bener apa enggak? Lah ini kadang hidup sudah susah, sudah belangsak, hidup capek, berantem lulu rumah tangga. Apa yang diketemuinya? Kalau didoain sama kiai mau rumah tangganya biar sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah dia tenang. Betul? Mawadah, damai, warahmah, penuh rahmat Allah. Gimana mau penuh rahmat? Orang asal ada masalah dikit berantem. Apa yang diberantemin? Pepesan kosong. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah emang kagak kasetoin paling petugasnya yang dipecat. Benar apa enggak? Asal ganti petugasnya udah ngewakil kemana nyari nasabah gua yang kemarin kagak lunas ya. Benar apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masing-masing ada petugasnya. Semua di dunia ini ada khalifatullah, para petugasnya masing-masing. Yang bawa rahmat ada malaikatnya, yang bawa rizki ada malaikatnya.
Makanya kita hidup nanti juga pasti mati. Bakal mati. Perkara kejayaan, kesenangan dunia udah jangan terlalu diambil sedikit. Ini mah kadang pikiran pengennya kaya. 2 bulan zikir kagak kaya-kaya berhenti zikirnya. Bener apa enggak? Nah kata Allah dosa aja lu belum kehapus. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu mah dikebelakangkan aja dulu. Yang kita tuju warido kamatlubi, ridho Allah dulu. Ridho kita ibadah. Ridhonya bisanya seminggu sekali, seminggu sekali. Bisanya sebulan sekali, sebulan sekali. Bisanya setahun sekali, setahun sekali. Kagak bisa setahun sekali, terlalu. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kalau pandemi sih kenyang deh mau amin. Nggak dulu mah zaman jadi germo kan disompek ya udah enak duluan dia mah. Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya jamaah, ya saudaraku orang Telaga Jaya, jangan khawatir. Ini pengajian apa? Pengajian zikir apa? Enggak. Saya mengingatkan diri saya. Saya selalu bilang sama siapa? Saya enggak ambisi ini itu. Saya enggak ambisi. Yang saya ambisikan, saya ingin dapat cintanya Allah, saya ingin dapat ridhonya Allah, saya ingin menjadi orang yang banyak berbagi dengan siapa. Kenapa? Ketika waktu itu awal saya ditegur oleh Allah. Saya punya abang kandung namanya Nadi Ahmad Supriyadi. Boleh dongeng? Nadi Ahmad Supriyadi. Saya punya saudara itu 5. Kakak saya paling tua Nadi Ahmad Supriyadi. Di saat beliau itu sekolah STM, sekolah teknik menengah ya, STM negeri, jurusan bangunan. Beliau itu melukisnya jago, sekolahnya pinter, arsitek. Tahu-tahu begitu malam minggu terjadilah musibah, tabrakan, langsung meninggal. Jam 2 malam, waktu itu kan belum ada handphone. Dari Depok itu motor diarak ke Tambak Sumur. Keluarga lagi pada hajatan ngawinin bibi yang sekarang nikah sama Bos Dirin yang di Cekeru. Tadi ada Haji Adang tuh, adenya Bos Dirin yang di Cekeru. Lagi ngawinin bibi, ada motor diarak udah hancur. Motor siapa ini? Oh motornya Nadi. Di situ keluarga yang tadinya lagi pesta hajatan berganti pada ngejerit menangis semua. Kita pada pulang ke rumah. Gak terbayangkan tuh ibu saya sampai jerit-jeritan kosot-kosotan di situ. Satu saya di situ ngaji. Oh umur manusia nggak ada yang tahu. Satu. Kedua, saya udah kerja. Udah ngawal udang, gaji udah gede. Lulus SMA saya kerja, saya ngawal udang, duit banyak. Tapi pergaulan saya semeraut. Saya harus mencari jati diri saya. Waktu itu tahun 98, saya harus mencari jati diri saya. Saya punya kakek seorang spiritual, banyak tamunya. Saya ingin seperti kakek, saya ingin menemukan jati diri saya. Saya ini mau jadi apa? Akhirnya pesantren lagi, mondoklah di Abah Junaidi. Dapat 2 tahun, ibu saya sakit-sakitan. Keluar dari pesantren, saya bingung, saya mau jadi apa? Ketika melihat orang tua sakit, lebih bingung lagi. Saya berobat ke rumah sakit, gak punya duit. Tapi saya ingin ngobatin orang tua saya. Saya nyari daun-daunan, nanya ke sini, nanya ke sana. Akhirnya di saat itu ibu saya sempat diberi sembuh oleh Allah, sembuh lagi. Sampai beliau wafatnya di pangkuan saya. 2, saya ditegur oleh Allah tentang kematian. Ketiga, bapak saya meninggal dunia. Belum 7 hari, rumahnya sudah ditawarin sama saudaranya. 3, Mista Maja Utama. Jadi bagi saya nilai dunia itu nggak ada apa-apanya dengan cintanya Allah. Kalau orang masih berebut tentang harta sampai rela dia musuhan dengan saudaranya, mohon maaf keluarga, mohon maaf, sulit nanti meninggalnya.
Kenapa saya bilang seperti itu? Dunia ini akan sirna, dunia akan kita tinggalkan. Betul? Kita sekarang bikin rumah gedong, mobil mewah, subhanallah. Ketika kita mati, yang dibawa timbang kain putih, kain kapan, paling habis 1,5 juta, itu juga sudah sama tikar pandan. Bener apa enggak? Lah zaman dulu kan banyak ya yang jualin tikar pandan. Besok kita tuh ngalamin tuh bakal dibungkus sama tikar pandan. Begitu digali kuburan kita, dibuka kain kafan kita, diciumin ke tanah di situ. Nilai raga kita itu nggak ada apa-apanya. Takutlah kita kepada ajab dari Allah. Takut, harus punya takut. Betul? Jangan nunang naning hidup dunia. Aduh enak, masih lama gua mati. Tenang aja. Betul? Makanya alhamdulillah. Sekarang kalau kita ingin punya sejarah di Telaga Jaya ini, di sisa umur kita, ayo kita gunakan. Ada rezeki sedikit, keluarin. Kita kayak di sini nyumbang aqua, ada sebok diminum, orang yang zikir, berkah rezeki kita. Berkah apa enggak? Berkah. Peribahasa dapat kulinandur itu nanti besok jadi bekal kita, jemputan kita di alam kubur. Bener apa enggak? Kalau ngandelin ibadah yang lain makan enggak ada, sholat belentang belentong, betul? Syahadat apanan tauhidnya juga lemah, zakat juga kita sulit untuk bisa berbagi dengan ikhlas. Kalau belum kotak amal ditaruh depan pintu, pan belum ngasih. Bener enggak? Nah, lewat pengajian begini mending aja buat dimakan sendiri. Emang buat siapa? Bener apa enggak? Lah kemarin tuh mana mula pada dipeyem pisang, buat siapa? Buat jamaah. Makanya jangan takut truk. Ada yang ngomong tuang sorban dikemanain, ya ngomongnya di luar nggak sambil ngaji. Kalau ngaji mah kerasa ke perut dewe. Bener apa enggak? Coba ngaji di sini, kerasa nanti. Gak akan mau ngomong nanti, berat ngomongnya juga. Makanya mau nonton apa mau ditonton? Kalau ditonton jadi artisnya mendingan ditonton daripada nonton. Bener apa enggak? Lah kalau cuma nonton namanya penonton, jagoannya belum datang aja udah cuy ya. Bener apa enggak? Begitu yang datang naik kuda RT Caca mereka Soma. Bener. Alhamdulillah. Jangan takut lagi. Kalau ada orang yang mau macam-macam, suruh kemari, suruh ngobrol dengan saya, suruh nanya sama saya, bagaimana caranya begini, betul? Alhamdulillah. Besok nih kita relief nih panggung. Nih saya masukin itu galon duit tuh. Besok banyak acara nara dan dakwah. Mudah-mudahan cepat penuh. Mau saya beliin pasir nih, biar dipelur nih, biar dicor. Saya mau pakai lantainya granit, tempat duduk zikirnya jamaah. Granit, bukan keramik, granit. Saya yang masang sendiri. Jamaah nanti tinggal ngaduk doang. Kan banyak yang badannya gede-gede, sini bapak salah tuh. Bener enggak? Nah kalau rayu dia pedas. Ya abang, kong nambul ya suruh ngaduk. Bener enggak? Kong nambul bagian ukur. Alhamdulillah. Iya, kita bikin granit. Kalau granit kan dilindes ban mobil nggak ngapa-ngapa, dia nggak bakal belah. Cuman kita uruk dulu nih bagian pengurugan RK Soma. Siapa pak nggak BRK? Siap. Pengurugan nanti nih. Maksudnya biar lurus sama di sini. Di sini mau udah kita jadiin lapang. Pendopo itu ini di sini samping rumah pendopo. Tapi panggung jadi bisa ngadap sono, bisa ngadap sini. Nanti direlip dah. Itu direlit kayu-kayuan, background biar bagus nanti masuk YouTube-nya. Artisnya kan cakep-cakep. Bener enggak? Alhamdulillah kita sekarang udah punya panggung, sudah punya gambus. Ini panggung ini mah sementara doang, sementara. Nanti direlit, dibagusin biar ada wibawa siar Islam itu. Jangan dikasih kiai, nah biar nanggap kiai Jakaswara kalau dikasih balainya balik bambu ya nggak gagah juga. Bener apa enggak? Lah tadi dari
Muara Gembong. Lah belum ngomong udah nganterin duit 1 juta. Tuh orang mau begitu. Ada yang udah didatengin kiai sampai gotong-gotong salon, kagak ada terima kasihnya lagi kemarin. Betul, kasihan deh gua. Tapi gua mah kagak marah, ngomong mah iya ya biarin. Ngomong-ngomong atuh. Bener emang enggak? Kalau nyopir capek-capek kagak dibayar gimana? Alhamdulillah. Iya, nggak tahu di sini nanti akan menjadi sebuah sumur barokah. Betul. Kalau saya hakul yakin, bukan yakin lagi saya. Di mana saya dudukin perjuangan, saya di situ hakul yakin tempat itu akan tambah barokah. Karena tempat itu kita zikirin. Bener apa enggak? Coba kalau Fatihah seorang 11 kali, kali 10 orang 100 kali. Belum kliwonan. Nanti ngundang dari luarnya, kalau ini udah dipelur nih, baru dari luar dah kita hidupi. Makanya doain nih, mudah-mudahan biar minggu besok duitnya cair nih jamaah ya. Kemarin ganti BUMN-nya, Abang masukin 14 sertifikat, bukan sedikit, 14 ke BNI Kur itu. Dibang buat bangun panggung mengecor ini selesai. Cuman ini kayaknya Allah masih mending, nggak tahu itu kenapa itu di situ. Disuruh kata patung sabar katanya. Alhamdulillah, lah yang nagih kan udah meredak bae matong. Bener enggak? Rasa tengah malam abah duduk, ya Allah cepetin atuh ya Allah. Betul, ini tangan saya udah gatal pengen megang centong. Bener enggak? Iya pengen megang centong tuh amat tuh santri dulu ya, majus dulu ya. Kita kenyang ngebangun sama abah siang malam, kadang malam sambil melekan. Ada waktu malam-malam kita kerja, indah jamaah. Malaikat pada nonton, di situ malaikat ngaminin doa kita. Makanya kemarin ada Alemat Mandor Keling kesini. Anu Kiai, nanti ini pembangunan pakai yayasan Alemat. Kiai tinggal ngasih makan tukang doang, tukangnya dari kita, bahan semua dari tukang. Enggak, saya bilang, saya mah pengen berdikari sendiri. Buat apa punya bangunan megah kalau isinya nggak kita pikirin? Betul? Lah kita ngundang orang ibadah kalau perutnya nggak kita pikirin, ntar yang ada orang ngerusula pulang. Bener apa enggak? Yang penting isinya sama. Doa yang penting barokahnya. Bener apa benar? Bener apa benar? Makanya tempat ini milik kita bersama. Jangan merasa itu mah tempatnya Ustadz. Gua kalau nyumbang di situ rugi gua. Bener banget? Jangan. Allah mencatat ada malaikat raqib atid di tangan kanan, tangan kiri. Yang suka ngampal-ngampalin terpal itu dilihat Allah. Dicatat itu sama Allah. Allah Maha melihat. Betul? Dulu saya pernah ngucap zaman di Kepung, nanti abah beli tanah di Kali Asin. Begitu saya ngomong sama polis, nanti beli tanah. Padahal tempat saya kan udah bagus di Bangkalan. Ngapa beneran itu? Makanya jangan suka ngucap-ngucap. Jangan sampai aja nih yang laki-laki, nanti bini gua 3. Hotel kabul itu. Gua anden kalian. Ya. Makanya jangan suka mengucap sembarangan. Nanti gua jadi orang kaya, amin begitu. Nanti gua jadi orang ahli sodako, alhamdulillah. Nanti gua kalau punya duit, gua pengen nyumbang majlis zikir, itu baru mantep tuh. Bener enggak? Begitu aja daripada ngucap yang lain-lain. Amin Allahumma. Coba jamaah, alangkah indahnya. Ini kita zikirin. Kita terus nanti besok dipelur tuh, pelur terus pakai granit, subhanallah. Itu sama granit sama umur kita, awetan di umur granit. Nih pohon asem, ya, sama umur kita nih. Lah, awetan pohon asem. Bener apa enggak? Lah pohon asem masih berdiri kokoh, belum roboh sendiri mah. Lah kita udah mati duluan, raganya udah kagak kuat. Bener apa enggak? Kalau bapak salah, namanya juga bapak salah daglog, main tebang aja dia. Alhamdulillah. Ini pengawalnya daglog juga emang nih, jaga suara. Alhamdulillah. Jadi kita ceritanya seneng, alhamdulillah ya jamaah. Doain, ini perjuangan biar tambah barokah.
biar tambah barokah. Nanti ini jadi saksi, kita udah pada mati nih, anak kita nanti itu akan ngenang, oh dulu bapak gua di sini zikirnya, doanya di sini. Benar apa enggak? Dulu anak kita enggak akan ketukar derajatnya, kejayaan mah enggak akan ketukar kalau sudah waktunya mah waktunya. Makanya harus sabar. Kalau katanya ustazah matong mah sabar. Begitu besok ya abah udah telepon, abah kapan ini abah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting saya terus mendoakan jamaah biar sehat, panjang umur, gampang rezekinya, biar tambah diangkat derajatnya oleh Allah, biar diberi kekuatan, satu ketika punya banyak rezeki, diberi hidayah oleh Allah, jadi bisa berbagi bareng-bareng di sini, di tempat ini. Mari kita hidupkan, kita makmurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka dari itu ayo kita zikir kepada Allah. Siap apa enggak? Suaranya abang udah serak nih, malam konser. Habis konser malam, besok konser lagi nih, abang mau disolokan. Makanya diawet-awet suaranya. Makanya doain aja sehat panjang umur. Ini aja udah perandang perinding. Bah ini Ramadan yang masuk angin ini. Makanya jamaah juga biar pada sabar dan sadar, waktunya Allah berikan rezeki yang banyak. Hari kemenangan itu pasti akan datang kepada kita semuanya. Ikutin abah, mari kita zikir kepada Allah yang khusus.